Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-Mukarram Sahibul Bait Bapak Sujianto beserta keluarga besarnya, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah keberkahannya. Seluruh para asatid yang senantiasa membersamai kita, berkhusus Ketua Koordinator Khatmil Quran Ustadz Ikhwan, ini masih menjadi tamu undangan, belum jamaah tetap, tapi sudah pesan seragam. Konsekuensinya harus ngaji terus. Seluruh pengurus Majelis Tahsin Kang Zurrahmah, Ketua Majelis Bapak Ahmad Soma, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini terasa istimewa karena yang pertama, sebagaimana yang rutin kita lakukan, yaitu khataman Al-Quran, dan yang kedua adalah malam yang ditunggu-tunggu, yaitu malam penutupan. Senang apa sedih, Pak? Enggak kelihatan. Yang kelihatan sedih cuma Mbah Narto doang. Ini menjadi istimewa karena malam ini kita punya niat tarhib dan targhib Ramadan. Tarhib artinya proses penyambutan atas datangnya sesuatu yang kita anggap mulia. Targhib adalah bentuk cinta, senang terhadap sesuatu yang kita sambut. Maka tarhib dan targhib adalah proses penyambutan dengan ekspresi kegembiraan akan datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya kita ini menjadi orang yang sangat bahagia. Kenapa bahagia?
Karena kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah duduk di majelis ilmu. Senang nggak Pak? Senang. Kita menjadi orang yang sangat bahagia, sangat senang, karena setiap kali kita duduk di majelis ilmu, hakikatnya Allah dudukkan kita di taman surganya. Oleh karena itu, karena kita duduk di taman surga, nggak boleh ada wajah cemberut, wajah murung, manyun, nggak boleh. Coba Banato mesem dikit aja, oh, kan enak jadi dilihat Pak, enak. Coba Kohrudi mesem Kohrudi, tuh kan beda Pak. Begitulah seharusnya kita lakukan setiap kali duduk di majelis ilmu. Kita harus merasa bergembira karena kita diberikan kesempatan oleh Allah duduk di taman surga. Semoga besok di akhirat pun kembali Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Apalagi kemarin, Masya Allah, ketika kita berziarah ke Banten, selesai kita ziarah, sowan ke putra beliau yang bernama Abu Yamu tadi. Begitu sampai sana, girang hati saya karena beliau sedang ngaji. Sampai sana beliau sedang ngaji. Dan kita nunggu cukup lama, 1 jam kurang lebih. Kalau saya mah gembira, nggak tahu jamaah kemarin gelisah apa gembira. Pak Suci bingung mau protes, nggak berani gitu ya, nungguin lama gitu. Harusnya kita bergembira Pak. Kegembiraan saya yang saya rasakan tuh luar biasa. Yang pertama, kita didudukan di taman surganya Allah bersama Abu Yamu tadi, orang alim, orang hebat, alamah. Itu yang saya rasakan seperti itu. Diberikan kesempatan duduk di majelis ilmunya orang ulama yang luar biasa. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Walaupun baru sekali, semoga kita diakui jadi muridnya. Besok di akhirat bisa ditolong oleh beliau. Makanya yang nggak ngikut mestinya rugi Pak. Mestinya merasa rugi. Bukan karena jalan-jalannya, bukan, tapi ketemu ulama. Saat ini beliau di Banten itu yang dijadikan paku bumi Banten beliau. Beliau kelasnya bukan sekedar alim tapi alamah. Bayangin Pak, ulama umurnya sudah nggak muda lagi. Saya nanya sama jamaah itu, beliau ngaji dari jam berapa? Dari jam 9 Pak. Yang dibaca berapa kitab? 3 kitab. Kita sampai situ jam 10:15. Selesai jam 11:45 selesai. Baru kita bisa salam-salaman. Itu kalau bukan orang alim gak bakal betah Pak. Ngaji sampai 3 kitab. Ini luar biasa. Dan kita adalah orang yang selamat. Setiap kali kita didudukan di majelis ilmu, kita ini orang yang selamat. Karena di situ seluruh malaikatnya Allah memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ini malaikat terus istighfar Pak. Dari Bapak berangkat sampai sekarang malaikat gak berhenti-berhenti memohonkan ampun atas dosa kita. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke rumah masing-masing. Makanya kalau di sini kok berlama-lama di majelis taklim, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, tidaklah seseorang yang duduk di majelis ilmu kecuali orang itu pulang dosanya telah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Senang Pak. Yang berikutnya, kita ini adalah orang yang beruntung. Bukan sekedar bahagia, bukan sekedar selamat, tapi beruntung Pak. Bagaimana enggak beruntung?
Sebagaimana Rasulullah menyatakan, man salaka tariqan, riwayat yang lain man iltamasa tariqan. Ada dua periwayatan. Ya betagi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmunya Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah berikan kemudahan orang itu menemukan jalan surganya. Alhamdulillah. Makanya kalau tadi kita memberikan apresiasi kepada salah satu teman kita yang paling jauh rumahnya, itu sesuatu yang sangat layak, sangat layak, dan menjadi inspirasi buat kita semua. Makanya yang rajin ngaji, karena orang yang rajin mondar-mandir ngaji mulu, orang itu bakal mudah ketemu jalan surganya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, orang kok rajin ngaji, saya yakin Pak, matinya itu loh husnul khotimah, mesti cakep matinya. Bapak Ibu bisa cek, entah saudara, entah teman, entah tetangga yang rajin ngaji itu meninggalnya cakep. Karena itu sudah dijanjikan, Allah mudahkan ketemu jalan menuju surga. Yang luar biasa lagi, orang yang selalu berada di majlis ilmu, fahuwa fi sabilillah. Orang itu kedudukannya adalah sabilillah. Umpamanya kok mati, dijamin mati syahid. Alhamdulillah, mati syahid Pak. Apa sih keuntungannya mati syahid? Orang yang mati syahid dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari hisab, langsung masuk surga. Alhamdulillah. Makanya ngaji terus sampai nanti diwafatkan oleh Allah. Ngaji. Walaupun mungkin sekarang lagi banyak kesibukan, ngaji datang sebulan sekali, nggak apa-apa Pak, datang aja terus. Walaupun baru bisa sebulan sekali, nggak apa-apa. Tapi nggak enak dibully Pak Suci mulu, nggak apa-apa. Dibully mah malah nambah pahala Pak. Yang penting jangan dibales aja Pak. Kalau Bapak bales bully berarti permusuhan namanya. Bapak kalau dibully Pak Suci udah mesem aja, udah mesem. Jangan pernah punya niat memutuskan diri dari majelis ilmu, jangan. Orang kok niat memutuskan diri dari majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, itu orang yang rugi serugi-ruginya. Bagaimana gak rugi? Dia keluar dari status sabilillah, dia keluar dari doa para malaikat, rugi. Makanya walaupun Bapak mungkin sempatnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, jangan punya niat berhenti dari majelis ilmu. Nggak enak sama kiai, tenang Pak, saya mah orangnya baik. Bapak mau datang seminggu sekali, mau sebulan sekali, tetap saya tegur dengan baik Pak. Jadi jangan merasa nggak enak sama saya, datang aja. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, walaupun judulnya tawakufan, jangan terus berhenti total nggak ngaji-ngaji, jangan. Rugi nanti kita Pak. Sehingga Imam Ghazali itu menyatakan, malam yata'allam salasata ayyam qasa qalbuhu. Orang yang tidak ngaji selama 3 hari, qasa qalbuhu, hatinya mengeras. Itu 3 hari loh Pak. Seminggu makin keras, 2 minggu makin keras, 40 hari gak ngaji-ngaji, mata qalbuhu, hatinya mati. Gak keras lagi tapi udah mati Pak. Nah itu bahayanya.
gitu. Makanya kalau Pak Erwin Ghazali ngaji sebulan sekali nggak apa-apa, teman ya siap dibully Pak Suci gitu Pak Erwin, ya nggak apa-apa, itu latihan mental gitu. Makanya penting, orang kayak Pak Suci itu penting melatih mental kita biar kuat gitu. Yang penting jangan dibully terus ngambek nggak datang gitu. Apalagi udah diukur kan bajunya tadi. Makanya saya berharap ngajinya jalan terus. Mau ngaji di mana saja terserah. Tapi saya ngaji ibadah baca Quran cakep. Tapi pastikan Bapak tetap mendapatkan siraman rohani. Makanya Bapak kalau membaca Quran jangan sekedar ngebut biar khatam banyak, tapi cepat sempetin untuk memahami makna Al-Quran. Walaupun lewat terjemahan gak apa-apa, yang penting kalau pas ada yang sulit dipahami, tanyakan pada ahlinya, jangan diotak-atik sendiri. Atau mau ikut bergabung ngaji tafsir Jalalain di pesantren dari jam 9 habis tarawih, monggo, malah bagus, sehingga tambah wawasan keilmuan tentang Al-Quran. Itu yang pasti Pak. Yang berikutnya, kita sudah melaksanakan khataman secara kolektif. Ini masih beberapa hari sebelum Ramadan. Yang tadarusan pribadinya belum khatam, dihatamin. Nanti kita Ramadan start dari awal lagi. Start dari awal, terus bersemangat baca. Yang tahun lalu khatam 3 kali, jangan sampai menurun. Kalau bisa naik. Yang kemarin memecahkan rekor, ya, berapa kali khatam kemarin? 7 ya. Ada yang gimana, siapa yang Mas Aziz? Jangan sampai turun. Jangan sampai turun. Naik, kalau nggak naik minimal samalah. Sambil dipahami maknanya pelan-pelan. Ya, begitu saya harus Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Yang berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak udah siap belum? Udah siap belum? Siap. Apa persiapan Bapak? Siap. Apa persiapannya? Bulan suci Ramadan itu Ramadan itu bulan suci Pak. Yang mensucikan itu Allah. Umpamanya kok orang muslim gak ada yang puasa satupun, tetap Ramadan bulan suci. Umpamanya kok gak ada yang ibadah satupun, tetap Ramadan bulan suci. Yang menjadi masalah adalah kira-kira nanti kita ketemu Ramadan mau nggak terima kita? Itu yang menjadi problem, Pak. Jangan sampai kita udah kegeeran, ternyata Ramadan nggak mau terima kita karena kita nggak ada persiapan apa-apa. Emang ada orang yang ditolak Ramadan? Ya banyak Pak. Banyak sekali orang yang tertolak di bulan Ramadan. Puasa cuma dapat seminggu, jebol. Alasannya macam-macam gitu. Tarawih cuma dapat 3 malam. Habis itu ngapain? Ya pokoknya berantakan aja. Berantakan. Itu tanda-tanda orang-orang yang tertolak di bulan Ramadan. Harusnya orang yang diterima Ramadan itu orang yang begitu masuk Ramadan semangat ibadahnya itu terus meningkat.
Jadi statistik semangatnya, grafiknya itu terus meningkat. Dari tanggal 1 meningkat terus sampai Ramadan selesai. Nggak kayak orang sono, Pak. Ciri-ciri orang yang gagal dalam Ramadan itu grafiknya menurun. Tanggal pertama, hari pertama semangatnya di level 10. Begitu masuk minggu kedua, turun drastis, semangatnya udah di level 30. Masuk minggu ketiga udah tinggal 2% semangatnya, Pak. Begitu masuk minggu keempat, habis sudah. Ada nggak orang begitu? Ada kan? Tapi alhamdulillah jamaah Kanzur Amah jangan ditanya lah. Pokoknya udah mantep. Amin ya rabbal. Makanya nandain orang ini diterima Ramadan apa enggak, di situ, Pak. Bagaimana grafik semangat ibadahnya. Tanggal pertama semangat luar biasa. Seminggu naik sampai pada puncaknya di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ketika orang sudah tumbang semuanya, tarawih enggak, baca Quran udah mulai males, konsentrasi Ramadan udah hilang. Udah sibuk mikirin lebaran, sibuk mikirin mudik segala macamnya, kehilangan arah Ramadannya. Ini orang 10 hari terakhir malah makin semangat, makin gigih, makin kuat, makin luar biasa. Itulah orang yang diterima di bulan Ramadan. Lalu persiapannya apa? Jangan cuma marhaban doang. Di WA status sudah nulis marhaban ya Ramadan, di Facebook marhaban ya Ramadan, di Instagram marhaban ya Ramadan, giliran ketemu Ramadan yang malah ditinggal. Jangan. Persiapan untuk masuk bulan suci Ramadan adalah yang pertama, kita harus punya mahabbah, punya cinta kepada Ramadan. Cinta enggak, Pak? Cinta, saya yakin cinta. Tapi apakah ada orang muslim yang gak senang dengan Ramadan? Ya banyak, Pak. Bagi orang munafik Ramadan itu mengganggu loh, Pak. Bagi orang munafik Ramadan itu membelenggu aktivitas. Yang biasanya pagi-pagi enak ngopi, ngerokok, nyarap, tiba-tiba gak boleh ngopi. Bagi orang munafik, tersiksa itu. Biasanya siang-siang bisa makan enak, itu kan. Bagi orang munafik tersiksa Ramadan. Tapi bagi orang mukmin Ramadan itu sesuatu yang istimewa. Biarin nggak boleh sarapan, biarin nggak boleh makan, nggak boleh ngopi, nggak boleh ngerokok, tetap semangat. Ya, itulah yang disebut dengan cinta. Makanya pertahankan cinta ini. Kalau perlu cinta ini harus terus tumbuh subur. Caranya bagaimana menumbuhkan kesuburan cinta terhadap Ramadan? Tingkatkan ilmu, pemahaman tentang keutamaan Ramadan. Contoh, alhamdulillah saya perhatikan Bapak sudah mulai bersemangat baca Quran kalau di bulan Ramadan. Girang saya lihatnya. Kenapa bisa bersemangat? Karena Bapak punya pemahaman bahwa satu huruf Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan itu pahalanya bukan 10, bukan 100, tapi 1000, Pak. Satu huruf itu 1000 pahala. Makanya dengan pemahaman seperti itu kita terus termotivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sholat tarawih yang katanya membosankan, kata orang sono, Pak, bosan sholat tarawih. Apalagi imamnya Pak Amel Sumadi, lama. Umpamanya begitu.
Itu karena nggak punya pemahaman, Pak. Kalau punya pemahaman keutamaan tentang sholat tarawih, Bapak akan merasa nyesel kalau malam itu nggak bisa tarawih. Bagaimana nggak nyesel, Pak? Orang yang sholat tarawih itu dibersamai oleh malaikatnya Allah. Artinya dibersamai itu apa? Doa-doanya diijabah, diaminkan oleh malaikatnya Allah. Zikir-zikirnya, ibadah lain-lainnya itu langsung dibawa malaikat, dipersembahkan kepada Allah. Tapi kalau Bapak malam itu nggak sholat tarawih, Bapak kehilangan kesempatan indah tadi, Pak. Malaikat tidak membersamai kita, sehingga doa-doa kita lambat untuk sampai kepada Allah. Nah dari situ loh Pak, kenapa kita tetap bersemangat sholat tarawih walaupun mungkin Bapak capek seharian kerja, walaupun Bapak kondisi letih, tetap bersemangat. Tapi bagi orang yang nggak punya ilmu, pemahaman tentang sholat tarawih, hanya dianggap selawah itu hanya sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal nggak ngapa-ngapa. Akhirnya kecenderungan orang ya udah tinggal aja, nggak apa-apa juga. Nah itu akhirnya, karena pemahamannya baru sebatas itu. Coba kalau ditingkatkan lagi, maka rasa cinta itu akan terus semakin subur. Termasuk dalam urusan ibadah-ibadah yang lain. Makanya Pak, besok puasa jangan kebanyakan tidur. Puasa kok dari habis subuh tidur sampai zuhur, sholat bentaran tidur lagi sampai asar, sholat bentaran. Ada orang begitu? Ada. Jangan begitu lagi Pak Suci ya. Oh Pak RW. Jangan ya Pak RW ya. La fakhro Pak, nggak ada kesombongan. Saya itu kalau Ramadan, kalau malam itu nggak pernah tidur. Saya tidur itu 3 jam. Dari masjid habis ngaji tuh pulang, kira-kira udah mulai siap-siap mau tidur. Nah kira-kira jam 7 itu udah mulai tidur. 7, 8, 9, 10 udah bangun. Udah jam 10 tuh kesono udah gak bisa tidur lagi biasanya. Sampai lagi ketemu jam 7. Itu penyakit saya, kalau Ramadan tuh gak bisa tidur. Tapi saya senang sehingga bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tapi saya khusus, makanya kalau malam itu habis kajian tafsir, udah kita pulang. Wah mumpung kayak nggak tidur, yuk kita ngopi sana. Jangan, saya nggak terima ngopi malam-malam gitu. Saya punya agenda sendiri, punya wadifah acara sendiri. Itu kita manfaatin, entah buat tadarusan, murojaah, mutolaah kita. Sampai nanti ketemu subuh lagi. Harusnya begitu Pak. Dan orang-orang yang sudah mulai memahami keutamaan Ramadan, maka dia akan merasa sayang kalau hanya dibuat tidur. Mau saya di masjid baca Qurannya setengah jam, ngobrolnya 3 jam. Ada begitu? Siapa Mas Heriadi? Ya nggak apa-apa sih. Nanti habis ngobrol baca Quran lagi, gitu loh Pak. Bapak, namanya proses bertahap ya, bertahap. Tapi yang pasti Bapak tingkatkan pemahaman itu. Terserah Bapak nyari sumber dari mana, sehingga Bapak akan terus termotivasi. Yang kedua, apa sih persiapan kita biar kita itu layak diterima oleh bulan suci Ramadan? Yaitu memantaskan diri di hadapan Allah. Ini sering saya ulang-ulang Pak. Memantaskan diri itu bagaimana? Satu, melakukan taholli.
Yang kedua, melakukan tahalli. Tahalli adalah mengasingkan diri, menghindarkan diri, mencabut diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dari sekarang, dari bulan Rajab harusnya Pak, kita udah berusaha menghindarkan dosa-dosa, menghindari kemaksiatan, udah berusaha dalam rangka tahalli, memantaskan diri di hadapan Allah. Udah tahu mau masuk bulan suci Ramadan, tapi dia nggak ada proses penyucian diri, malah maksiat gencar dilaksanakan. Dipastikan orang itu akan gagal dalam Ramadan, Pak. Kenapa? Karena dosa-dosa yang belum diampuni Allah akan menjadi ganjalan di bulan suci Ramadan. Puasa malah malesnya luar biasa. Baca Quran males, sholat berjamaah males, tahajud males, bangun cuman makan doang, cuman bangun makan sahur, habis itu tidur lagi. Ada orang begitu? Ada apa enggak? Kesempatan tahajud ada, tapi berat. Bisa jadi yang bikin berat itu tadi, kemaksiatan dosa yang belum diampuni oleh Allah. Nah, kita koreksi diri kita. Kalau tahun lalu seperti itu, tahun ini, Ramadan tahun ini, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bangun masih ucek-ucek mata loh Pak, belum dicuci, baru ucek-ucek doang. Udah makan sahur, habis sahur tidur lagi. Akhirnya subuhnya ya. Padahal kesempatan ada untuk tahajud, tapi gagal terus Pak. Makanya proses tahalli mau nggak mau harus kita lakukan agar kita memang pantas mendapati bulan suci Ramadan. Yang kedua, tahalli, proses pemantasan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan amal baik, amal sholih. Terserah Bapak dari sekarang, istighfarnya dibanyakin, sedekahnya ditingkatkan lagi, ya, zikirnya, bangun malamnya ditingkatkan lagi dalam rangka menghiasi diri dengan amal sholih. Sehingga nanti begitu masuk bulan suci Ramadan, nanti Bapak mendapatkan tajalli. Mendapatkan apa Pak? Tajalli. Jadi ada tahalli, ada tahalli. Buah dari itu semua namanya tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli adalah bagaimana Allah menampakkan dengan jelas kepada hamba itu tentang keutamaan ibadah, tentang halawatul ibadah, sehingga orang itu akan merasakan manisnya ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau sudah ditampakkan halawatul ibadah, manisnya ibadah, itu orang tadi saya sebutkan, grafik semangatnya terus meningkat. Hari pertama, semangat. Hari kedua, makin semangat, terus, makin hebat. Kenapa bisa begitu? Hatinya dibuka oleh Allah, ditampakkan oleh Allah. Bagaimana nikmatnya sholat tarawih, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya ngaji, nikmatnya untuk sedekah di bulan Ramadan, terus makin kebuka tuh Pak. Itu namanya tajalli. Nggak kebendung itu Pak. Sehingga dia itu sampai nggak kepikiran namanya beli baju lebaran, kue lebaran, itu nggak kepikiran lagi Pak. Ya Alhamdulillah saya kalau lebaran nggak pernah mikirin baju Pak. Nah, karena biasanya sudah ada yang bagi. Dari kemarin udah ada yang nanya ukuran baju berapa Kiai. Saya bilang 3XL Bang Hanafi ya, bukan Bang Hanafi ya yang WA ya? Kan ya? Emang gak kepikiran itu loh Pak. Udah pokoknya kita fokus itu Pak. Kalau Bapak sudah
sudah menemukan tajalli, luar biasa. Makanya saya perhatikan rata-rata jamaah Kanjeng Rahmah sudah mendapatkan tajalli. Saya lihat semangatnya cakep di masjid, rajin di masjid, baca Quran, macam-macam, luar biasa. Dan itu anugerah, Pak. Karena nggak semua orang Allah kasih tajalli loh, Pak. Nggak semua orang itu Allah kasih halawatul ibadah, merasakan manisnya ibadah. Nggak semua orang. Bapak bisa cek deh di mana-mana begitu, Pak. Tarawih itu ramenya cuma seminggu doang. Betul Pak RW? Pak RW full nggak tarawihnya? Ya mosong tetangga masjid Pak full ya. Kebukin Mbak Suci. Tapi ini urusan hati Pak. Walaupun rumah nempel, kalau hatinya belum dibuka Allah ya berat. Masjid ya berat walaupun rumahnya di depan masjid. Betul nggak Bang Ujali? Ada nggak tetangga-tetangga masjid yang nggak ke masjid? Ya, banyak. Dan tajalli itu buah dari proses tahali yang kita lakukan dari sekarang. Seperti kita hataman begini, ini proses tahali, Pak. Nanti Bapak rasakan. Kalau Bapak sudah menemukan tajalli di bulan Ramadan, merasakan nikmat ibadah di bulan suci Ramadan, sampai ibaratnya Bapak nggak noleh-noleh lagi, udah nggak kepengen kemana-mana lagi. Makanya kalau udah Ramadan tuh kadang-kadang bundanya udah paham nih, pasti nggak pernah mamanya ngajak saya kemana, enggak. Pokoknya kalau Ramadan saya nggak pernah mau kemana-mana, di rumah aja Pak. Maka kalau Bapak mau ngajakin makan siang, ya jangan Ramadan Pak. Sekarang ngomong belum. Itu. Nanti pada akhirnya Bapak akan merasakan air mata yang diridhoi Allah. Nanti di penghujung Ramadan, air mata Bapak nggak akan terbendung. Bapak akan merasakan kesedihan yang luar biasa ketika akan berpisah dengan Ramadan. Bapak pernah nggak nangis gara-gara mau ditinggal Ramadan? Biasanya nangis sedih apa gila? Serius Pak. Mau ditinggal Ramadan loh, biasanya seneng apa sedih? Nanti Bapak akan merasakan gitu, Pak. Itulah air mata yang diridhoi Allah. Dan nangis itu bukan perkara gampang. Betul? Wah, saya pengen ntar nangis biar dikata orang, ya nggak bisa Pak. Nangis itu nggak bisa. Kalau bukan kehendak Allah nggak bisa. Di situ nanti Bapak akan merasakan nangis, yang mana nangis itu membuat hati kita sedih ada, haru ada, nikmat juga ada, campur jadi satu. Jadi hati kita terasa diaduk-aduk perasaan kita karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Nah itu Pak. Jadi sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Para sahabat itu Pak, kalau bertemu dengan sesuatu yang hak, melakukan yang hak, maka dia sangat bersemangat. Tapi kalau nanti dia akan berpisah dengan sesuatu yang hak, tidak bisa lagi melakukan yang hak, maka air matanya tafidu minad dam'i, terus mengucur, sedih karena sudah tidak bisa melakukan lagi. Gambarannya seperti itu sampai Pak, digambarkan dalam Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minad dam'i, matanya itu mengucur air matanya. Nah, itu nggak terbendung dan nggak bisa direkayasa Pak. Makanya
itu yang menjadi tanda-tanda orang itu diterima di bulan suci Ramadan, mendapatkan tajalli. Dan biasanya orang seperti itu nanti selesai Ramadan sebagaimana digambarkan Rasulullah, kayaumin waladashu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, bersih, tidak punya dosa. Amin ya robbal. Semoga kita semua mendapatkan manisnya ibadah, mendapatkan seluruh kebaikan di bulan suci Ramadan. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allahumma Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal wa usul thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma shollayna wa ma sabbahna ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal wa usul thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma shollayna wa ma sabbahna ila hadrati jami'i ahlil kubur alladzina dzukirat asma'uhum min usulihim wa furu'ihim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa asdiqaina wa aqribaina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liman ahsana ilaina wa liman law haqqun alaina wa usulihim wa furu'ihim ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum wa sabbata imanahum. Allahumma akrimna wa iyyahum bi barakati khasmil Qur'an wa syarifna wa iyyahum bi syarafati khasmil Qur'an wa zayyinna wa iyyahum bi zinati khasmil Qur'an wa adkhilna al-jannata wa iyyahum bi barakati khasmil Qur'an wa afina wa iyyahum bi hurmati khasmil Qur'an wa afina wa iyyahum min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi barakati khasmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana wa lahum fid dunya munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sidra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna wa iyyahum min kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin ulfa wa bi kulli suratin salama wa bi kulli juz'in jazaa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabar rahmah wa abwabal barakah wa abwabal maghfirah wa abwabal istiqamah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal khair
ببركة ختم القرآن العظيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل القرآن ومن أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, dan saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin. Kita saling memaafkan Pak ya, saling mendoakan, kita bermusafahah, kita berdiri, dan nanti dimulai dari Pak Jokerman sini, musafahahnya muter gitu ya, dan berdiri. Sallallahu